Kades terkenal. Mana Pak Kades sore? Pak Kades. Yang satu Kades bekerja bikin bamus des, yang satu kawin lagi. Ya. Enggak. Aduh. Nyonyanya. Ini anaknya. 3. 2 situ. Sini duduk sini. Sebelah sini. Sini. Nah, sini adanya sini. Waduh. Kalau Pak Kades Homo bangun bamus bumdes. Ayam gimana ayam? Masih? Masih, Pak. Berapa sekarang kapasitasnya? Udah berarti 7.000 tambah 5.000. 12.000. Banyak loh, Pak. 12.000. Itu kan petelur kan? Ya. Dari 12.000 itu menghasilkan telur berapa? Ya kalau 2.000 ekor itu per harinya itu bersih rata-rata 1,5 juta. Berarti 1,5 juta dikali 6. Berarti 9. 1,5 juta kali 6 9 juta. Ya, 9 juta. 9 juta. Sehari 9 juta Iya. omsetnya. Iya. Keuntungannya berapa persen? Itu udah keuntungan. 9 juta sehari. Ya, udah dipotong biaya pakan. Berarti sebulan sudah 270 juta dong. Ya, buat itu Nah, dari 270 juta itu ke kas keuntungan sebagai untuk kas diet itu itu kas desa. dipotong untuk gaji dulu. Kan? Oh ya belum. Sisanya berapa ke kas desanya store-nya? Kalau Dividen. Kalau 12 juta berarti per bulannya untuk APK 12 juta. Kalau 12.000. Oh, 12 juta. Ya, terus pengurus bumdesnya ada 15 orang. Gajinya kita kurang paham lagi. UMR ya. UMR. Kamu di sana kan kecil. Ya, Masuk 2 di sini. juta 200. 2.200.000. Oke. Masuklah ke kas desanya per bulan berapa? Per bulan ini kan 12.000 baru ini. Kemarin baru 7.000. Kalau 7.000 kemarin ya pendapatannya ya sekitar 2 juta 1,5 kali 3 terus ditambah yang 1.000 paling ya sekitar 7 dari 1.000-an. Berarti 455 hampir 6 jutaan Per bulan? per hari. Per hari? Ya. Store ke kas desa? Enggak. Ke kas desanya berapa? Dari Kalau- sekian itu berapa? Kalau yang 12.000 ini kan baru. Kalau yang 7.000 itu kemarin Enggak, tahun yang kemarin aja tahun 2025 dari BUMDes itu kan Iya, dipotong biaya produksi, bayar pegawai segala macam. Bisa ngasih dividen ke desa berapa? Store ke kas desa? 35%-nya itu ya sekitar 55 juta. Setahun. Ya. Nambah untuk kas desa 55 juta. Ya. Lumayan lah bisa bangun jalan lingkungan itu. Ya, karena yang 35%-nya untuk penyertaan modal lagi. Oh iya, penyertaan balik lagi. Ya, Lumayan. Tapi kan kalau di sana jalan udah rapi semua. udah masih ada jalan kabupaten. Enggak, jalan yang desa aja kalau Jalan jalan desa udah. sudah rapi semua. Ya. Kalau standar honor kepala desa dari anggaran, kalau di sini istilahnya siltap ya. Ya, sudah. Dari siltap di sana berapa per bulan? 3 juta udah sama 3 bulan. Semua cuma 3 juta. Di Subang berapa? 5 semuanya. Iya, tentunya 5 juta. Artinya gede kamu dong. Iya. Ya 3 kan? juta emang. 2 juta. Gaji pokok 2,5 juta. Operasional 2,5 juta. Jadi 5 juta. Iya 5 juta. Di Jawa Tengah 3 juta. Kepala desa oleh 5 juta. 5 juta. Kepala desa Hoho 3 juta. Saya Emang nanya. bener? Iya, saya nanya. Kepala desa oleh berapa kinerjanya? Ya kan udah. Lalu saya nanya. Bumdes ada bumdes. Apa BUMDes yang jalan? Sekarang bumdes jalan itu domba. Domba. Domba alhamdulillah Bebek kumaha bebek? bebek Bebek gimana bebek? Bisnis bebek. bebek tinggal kandangnya. Oh, tinggal kandangnya. Tinggal kandangnya. Setor ke kas desa? Tidak. Belum bisa setor. Ya artinya gini, domba Ya belum bisa setor. belum bisa setor. Belum bisa setor. Belum. Dombanya disimpan di mana? Ada di anggota. Paen tuh. Tentu alhamdulillah. Anak-anak nih dah. Jadi mau untuk bikin anakan sama aja. Jadi Pembesaran. pembesaran. Jadi nunggu nanti dulu kurban. Nah, berarti 2 bulan lagi. Kalau itu keluar. dibikin bisnis susah. Nggak bisa ya? Nggak duitnya nggak motor. Domba mah dengan pohon, setiap saya ngomong sapi, lila. Tapi lumayan dia jadi minimal bertahan gitu loh. Sudah bapak tidak punya kemampuan bisnis. Kemampuannya kawin lagi. Iya kan? Tapi kan desanya rapi, tertata. Oh, ya, alhamdulillah. Jalannya bagus, Bagus. bersih, Bersih. kunjungan wisatanya tinggi. Tinggi banyak. Itu prestasi bapak yang penting itu. Kenapa kades nggak diundang kemarin waktu kawin? Mau diangkat ibu ya juga.
waktu itu. Sibuk. Sibuk ini kan. Lebaran ada ini nggak? Nah, Ada tambahan nggak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Kamu ada di provinsi ada. oh, ada provinsi ada nggak? Enggak ada. Oh, Ditambah berapa? 2 juta per bulan dari provinsi. Iya, walaupun menimbulkan kecemburuan bagi perangkat, yaitu sekdes, Kasih kaur. kasih dan kaur. Tetapi perlu saya jelaskan, Ya, kepala desa itu jabatannya jabatan politik, ya, ya kan? ya, Setara dengan kedudukannya dengan bupati dan wali kota. ya, Setara kedudukannya dengan gubernur. Setara dari sisi kedudukan jabatan politik, bukan tingkatan. ya, ya. Nah, sama bupati, wali kota juga beda. Pendapatan per bulannya, tunjangannya dari dengan Asda. sekda, asda beda dong. Kalau sekda, asda, kemudian sekdes, kahur itu jabatannya jabatan staf, ya kan? Ya. Tidak mengikuti proses pemilihan. Enggak. Bahasa kasar, tidak mengeluarkan biaya politik untuk meraih Kursi. jabatan tersebut. Ya. Dan jangka waktunya Bapak dibatasi oleh undang-undang. Ya. Nah, sekarang berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dibatasi. Kalau saya kan 5 tahun. Ya. Artinya, kalau kemudian di kepala desa, di bupati, di gubernur ada unsur operasional dari uang yang didapat. Ya. Kenapa unsur operasional? Karena dia melayani masyarakat, ya kan? Ya. Ada tamu dalam setiap waktu, ada orang yang harus diberi dalam setiap waktu, Ya. ada panggilan-panggilan mendadak dari gubernur, dari bupati. Ada nggak dana BBM-nya di anggaran desa? Nggak ada. Gitu loh. Jadi ya, gimana kok saya masih kecil? Gubernur itu ke perangkat desa itu bukan kewajiban, tapi sifatnya itu adalah kebijakan. Gitu loh. Ya. Karena kebijakan, ya kita memiliki perhitungan-perhitungan aspek yang bijak. Disebut aspek bijak bagaimana? Kepala desa itu jabatan politik memiliki resiko objek dari segala hal dalam kehidupan, ya kan? Kamu datang ke kepala Desa. ya kan? Nanti kepala desa yang Desa. yang jadi objek, Ya. makanya berbeda. Jadi kayak gubernur misalnya, operasional saya beda dong dengan sekda, beda dengan asisten, beda dengan kepala OPD karena beda, gitu loh. Jadi mohon maaf, ya kita doakan pendapatan daerahnya meningkat ke depan, perangkat dan aparat desanya bisa juga mendapat tambahan penghasilan dari provinsi. Gitu loh ya. Gitu Pak. Ya. Oh, gitu. Tapi kenapa sekarang kelihatan layu? Punya istri lagi? Enggak. Oh enggak. Kenapa kelihatan layu? Semangat dong, jangan layu. Baru bangun tidur. Kabar putih. Bapak ini kepala desa yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Di tempat lain nggak ada kepala desa yang sepopuler Bapak. Resiko orang populer itu menjadi objek bagi semua pihak. Itu resiko. Kayak saya jadi gubernur. Itu gubernur yang sering di demo ya Deddy Mulyadi. Tiap hari ada aja, tiap hari ada yang komen, ada yang hampir setiap bulan sekali ada demo berbagi kebijakan yang dianggap merugikan orang dan sekelompok orang. Itu saya di demo terus. Demo studi tour, habis demo studi tour, demo tambang, ya kan? Ya. Terus demo apa lagi ya? Banyak. Masalah UMSK. Ya, setiap kebijakan pasti menimbulkan resiko. Dan hidup itu pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Semakin banyak yang suka pada kita, semakin banyak orang yang tidak suka pada kita. Kenapa kelihatan layu? Bapak ini kan pemberani. Enggak. Saya mah di demo sampai depan rumah. Sampai depan rumah sama di demo, nggak ada sejarahnya. Demo menuju rumah gubernur tuh nggak pernah ada. Baru sekarang. Pulang hari jadi kota Bekasi mau ngedemo, wali kota lihat sayanya yang dikejar, yang dikejar, ya udahlah resiko. Bapak apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Kita kan ada kekosongan perangkat desa. Apa yang kosong? Ratus tiga-tiganya. Oh, kepala dusun. Kepala dusun di sana berapa sih upahnya? Pendapatannya? 2.100.000. Hampir sama ya. Sama tunjangan berjalan lebih setengah. Jadi kita berapa kepala dusun? Dua. Sama tunjangan-tunjangan, terus kemudian sama ya? Besar itu, besarnya itu. 2,5 dengan tunjangan-tunjangan di desa. Ya. Tapi tiap desa berbeda kan? Berbeda. Tiap desanya. Ini mah kan Oh, naik penghasilan 2,5 dari- itu karena penghasilan desa dari BUMDes Oh, gede. Ada dari BUMDes berarti dari PAD berarti ya? Ya, Iya, PADes, gede. Di kita kalau ditambah dengan provinsi hampir sama. Ya. Hampir sama kan? Iya, 2 jadi 24 gitu. Terus kita jujur-jujur aja, kalau di Jawa Barat lain.
apalagi desa-desa yang memiliki basic industri. Oh iya. Itu cuma udah di luar itu udah. Iya kan, 2,5 juta kecil, nggak dihitung. Nggak dihitung, gitu. Yang basic industri kan, Betul, betul. udahlah kita jujur-jujuran, rezekinya beda. Jauh. Ya kayak Bekasi, Karawang, sekarang Subang yang sudah basis industri, Iya. rezekinya beda. Nah, ada juga yang saking rezekinya beda sampai ditahan kejaksaan karena nggak jual tanah negara. Nah jadi yang kosong kepala dusun. Iya. Nah kemudian Kemudian kita penjaringan perangkat desa. Seleksi lah ya. Seleksi, kemudian untuk tahapan-tahapan kita selalu didampingi dari kecamatan. Terus Intinya sudah tidak ada yang tertinggal atau keliruan, dan ujian tersebut dilaksanakan. Ada ujian CHP sama ujian praktek. Oke, ada ujian. Yang daftar berapa orang? 13 Warga warga Purwasabes Purwasabes semua daftar. Persyaratannya setiap SMP, SMA. SMA. Oke. Oke, persyaratan SMA. Daftarlah yang SMA ini. Iya. Terus Daftar, ujian udah jalan, terus ya udah setelah ujian itu udah mulai ada orang-orang yang tidak percaya, kemudian bersurat kemana-mana, bupati, ke camat, agar ujiannya dibatalkan. oh menganggap proses Curang. seleksinya tidak fair. Ya. Oke. Cuma udah audiensi pertama di awal desa udah dijawab semua. Yang datang waktu itu ya sama dinas, apa hukum, inspektorat juga datang, pembina punya datang semua, udah dijawab juga. Mereka masih nggak percaya, audiensi lagi lah kemarin di kecamatan. Oh. Pertanyaan yang sama udah dijawab juga, cuma sampai kemana seperti ini. Emang ada apinya? Kayaknya bukan cuma api. Terus Ya udah, itu kan udah dijawab semua, tapi tetap dari peserta itu kan ada yang didampingi oleh LSM, karena kebetulan yang 2 orang itu juga anggota LSM. Nah, terus setelah audiensi saya keluar, kan saya cuma ngomong ya udah gini aja Pak Camat, Pak Panitia, terus sama Pak Kepala Dinas, kalau seperti ini terus tidak ada selesainya. Kalau yang merasa tidak puas atau jangan diduga terus, nanti kita juga kalau nggak melantik yang nilainya tinggi, kita ya justru kita zolim gitu loh. Ya Kepala Dinas pun udah di situ ya pokoknya camat-camat udah lurus aja, udah lempeng aja, karena tidak ditemukan adanya kecurangan. Terus masih tidak percaya itu ada 7 pertanyaan dari peserta itu yang tidak lolos, itu udah dijawab semua tetap minta untuk diulang ujiannya, untuk dibatalkan rekomnya. Padahal rekom udah keluar lama, ini seharusnya udah dilatih. Nah, kita dengan gitu kan kita ditekan juga sama yang nilainya tinggi, ditekan, audiensi lagi. Nah, pemerintah kabupaten juga tidak segera memberi kejelasan. Kalau memang udah jelas sebenarnya ya, ini kan bola panas kan di desa Pak Budi. Bapak kan objek. Ya kan di desa. Ya artinya kan Pak Kades ini kan objek. Ya. Subjeknya kan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten kan? Ya. SK-nya SK Bupati ya? Enggak, kalau perangkat desa, SK-nya kepala desa. SK Kepala Desa. Tetapi Kepala Desa meng-SK-kan berdasarkan rekomendasi. Rekom dari sama sudah keluar. Oke. Cuma aturan yang baru, Bupati harus menandatangani. Ya kan SK Bupati kalau nggak salah Ya, itu sekarang. sudah dilantik. Jadi rekomendasi dari camat ditandatangani oleh Bupati. Iya. Bupati sudah menandatangani? Belum Oh, sampai belum. sekarang. Jadi apa? Ya kita pertama bertemu dengan kepala dinas kan mungkin karena takut awalnya. Kita musyawarah, wah saya tetap nggak mau, lebih geger, lebih kita nggak benar, kita lebih zolim lah kalau orang udah susah payah nilainya tinggi terus tidak dilantik apapun bentuknya. Mereka juga warga saya, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Cuma orang-orang itu memang terlihat tenang diam karena mereka lebih ngerti aturan lah. Jadi nggak arogan gitu Pak. Kemudian saya bertemu dengan nemuin bupati, cuma tidak ketemu beberapa kali. Akhirnya kita menyampaikan udah dipercepat aja karena udah 2 kali untuk audiensi. Masa ya mau 3 kali 4 kali pertanyaannya itu aja. Mereka cuma
bisa ngomong kalau ini curang. Kalau upaya hukum seharusnya kan PT UN Pak, karena itu kan perdata lah. Kita di PT UN sama yang nilainya tinggi itu malah justru kan bahaya karena dia udah yang seharusnya berhak untuk dilatih. PT UN itu kan kalau sudah ada surat keputusan. Ya, kalau sudah dilantik baru di PT UN kan. Ya. Kan belum bisa di PT UN kan kalau belum dilantik. Ya, cuma kalau yang ini batas waktu itu kan ada Bapak. Batas waktu dari Rekom itu dikeluarkan untuk kejelasan SK-nya si 3 perangkat desa ini kan mereka ngejar terus. Dia maksimal kapan harus dilantik? Minimal 7 hari, kalau di Perpu maksimal 15 hari. Kalau undang-undang 20 hari. Sudah lewat belum? Udah lewat. Kalau sudah lewat Bapak berhak. Ya. Berarti sah kalau saya melantik. Iya, bukan berhak. Nah, itu di aturannya lihat. Pasalnya dibaca. Apabila selama 20 hari belum juga dilantik, apa itu? Baca aja peraturannya. Nggak ada di bawahnya, saya cari-cari, makanya saya pusing. Oke, kalau Bapak nggak ada, Bapak kan bisa, kalau kepala badan pemberdayaan desanya gimana? Aku kemarin waktu hari Selasa, Senin kan audiensi, geger ribut. Hari Selasa saya bertemu, bilangnya suruh menunggu beberapa hari. Saya bilang, ini kan udah lewat juga Pak, Selasa ini udah lewat. Kita takutnya nanti menunda-nunda ini terus-menerus malah jadi makin ruwet. Sebenarnya kalau udah dilantik kan udah beres. Siapa yang mau berisik? Kalau berisik kan negara kita negara hukum, itu ya tugasnya polisi kalau berisik terus. Seandainya udah ada yang dilantik, kalau yang 10 orang masih tetap mengganjal apa kurang puas, ya udah tinggal PT UN. Iya, di PT UN. Iya. Kalau misalnya ada indikasi kecurangan, laporin polisi aja. Iya. Gitu. Udah dilaporin kemarin. Bukan, artinya kalau ada tuduhan, ya. Ada tuduhan bahwa proses rekrutmen atau seleksinya ada kecurangan. Ya. Laporin aja polisi, Bapak suruh laporin aja ke polisi. Iya. Mereka. Udah. Bapak dilaporin? Dilaporin. Udah diperiksa? Belum. Oh, belum. Laporannya baru kemarin, Iya. baru. Ya. Ya sebenarnya sih apa ya? Ini terlalu lama gitu Pak Deddy. Saya itu juga ditekan sama yang 3. Yang sudah lulus. Iya, yang nilainya tinggi. Yang terbaik. Yang terbaik. Kita apa ya? Ya namanya laporan ya, monggo laporan. Intinya laporan kan adanya kecurangan, kebocoran soal. Padahal kita menyaksikan, benar-benar menyaksikan bahwa semua peserta diberikan bahan soal 400. Dikeluarkanlah 100 soal. Nah, pada saat pengocokan itu malam harinya sebelum besoknya ujian, ada camat dari kecamatan 4 orang kasih tata pemerintahan, terus staf, terus Setsam, terus dari Polsek Koramil, saya dari Mas juga, masing-masing kan berpendapat kalau dari kecamatan setelah dikocok soal dan jawabannya nanti udah disegel dibawa ke kecamatan. Kebetulan di situ saya bilang, Pak Camat jangan dibawa ke kecamatan, ini terlalu riskan, nanti malah justru mereka lebih nyerang lagi karena di mana-mana kayak gitu ada waktu dari balai desa soal dibawa ke kecamatan, nah itu pasti nanti dicurigai. Iya. Nah mending sebelum pengocokan soal untuk panitia tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP diminta semua. Terus wifi juga dilepas, HP dimasukkan di brankas desa, dikunci sama anggota polsek. Sebenarnya udah nggak ada celah lah buat membocorkan. Tapi saya pernah jadi bupati, pernah jadi wakil bupati, sekarang jadi gubernur. Saya baru tuh Pak, ada seleksi perangkat desa, ribut Pak, baru Pak. Pernah ribut nggak? Enggak, aman. Bapak suka ada seleksinya? Seleksi, cuman nggak ada Serius seperti ini nggak? Nggak. Kadus kosong. Gantinya gampang kan? Gampang. Pada nggak mau. Kan kadus teman saya almarhum, Ya, meninggal kan? meninggal. Sekarang udah ada gantinya. Udah ada. Karena harus Kok nggak rame sih? jangankan nyari 3 sampai 13, nyari 1 pun susah. Suruh daftar, diangkat jadi kadus. Iya. Pada nggak mau. Pada nggak mau. Kenapa? Nggak tahu. Ya relatif, karena banyak pekerjaan kali ya, yang nggak mau pusing. Nggak mau pusing. Karena kalau jadi kepala dusun nanti ngurusin warga nggak mau pusing. Nggak mau pusing. Mending macul. Jadi nggak ribut. Nggak ribut. Kan cuman kita kasih batas usia kan 42 tahun yang baru habis kepala kadus itu.
jempling di kita mah. Iya, saya di Jawa Barat belum pernah dari ribut. Bisa sampai calon 13 sampai ramai kaget. Malah kadang ada yang begini kejadian di desa mah. Sekretaris desa anaknya, bendahara istrinya, Ada. atau keponakan. Ada. Web. Pendengarnya barusan kaget sampai 13 nyalonin. Oh berarti ini seksi desanya. Oh iya, kepala desanya seksi sih. Tapi itu warga desa semua. Iya, warga desa semua. Tapi kan kalaupun menjadi objek itu kan Bapak subjeknya kan kecamatan dan kabupaten, harusnya kan yang proses protesnya dong ke yang meluluskan. Jadi panitia yang memang yang dikejar panitia. Panitianya Dari tokoh masyarakat, terus dari ada perangkat desa Oke, juga. yang meluluskannya, yang membaca soal, kemudian yang menilai soal siapa? Ada, jadi kalau CAT-nya itu ada LPK lah, ada partai komputer juga. Ada LPK itu tim yang menilai, dan sebenarnya saat di BKD itu kan kita minta bantuan ke BKD untuk peralatan komputernya karena desa nggak ada. Itu beberapa peserta juga di situ dan merasa puas dengan hasil dari yang didapat. Pertanyaan saya adalah, yang meluluskan mereka ketika seleksi siapa yang nanda tangan kelulusannya? Kan di jumlah nilainya, Ya. di jumlah, terus kemudian di balai desa diumumkan ya sama panitia. Ya sama panitia. Yang nanda tangan, kan kalau pengumuman kan tanda tangan nih. Panitia. Ketua panitia siapa? Ketua panitia Pak Lukman. Pak Lukman itu apa? Yaitu kepala sekolah apa? Oke, guru. artinya dari desa. Ya, Sekretaris panitianya? sekretarisnya perangkat desa. Oke. Diketahui oleh camat? Namanya. Itunya hasil seleksinya? Diketahui. Kepala desa. Diketahui kepala desa. Ya. Camat tidak nanda tangan. Enggak, terus kepala desa yang Mengusulkan, ya, mengusulkan ke camat dari 2 peserta yang nilainya tertinggi Diusulkan. diusulkan, terus keluar rekomendasi. Sudah keluar rekomendasi. Sudah Dari tanggal 18 bukan camat. dari instansi mana? Dari camat. Dari kecamatan sudah rekomendasi. Sudah. Cuman belum diketahui bupati sebenarnya. Jadi ke bupati itu cuma camat melaporkan kalau rekomendasi udah untuk menanyakan pelantikan. Bupati nanti memberikan rekomendasi pelantikan. Ya. Misalnya rekomendasinya adalah surat saudara sudah terima di camat kan. Ya. Selanjutnya kami meminta saudara untuk melakukan pelantikan pada tanggal sekian-sekian gitu loh. Ya. Itu yang belum keluar. Ya.